Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang dan selamat pagi anak-anakku sekalian, soleh-soleha beserta para ayah dan bunda barangkali sedang menemani. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan materi berupa video, walaupun sebenarnya lebih ke pemberian tugas ya. Hari ini di video kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang pembuatan tugas buku kenangan. Nah, jadi pembuatan ini atau tugas ini khusus untuk kelas yang akan lulus ya, yang sebentar lagi akan lulus, di mana buku kenangan ini dibuat agar kedepannya sekolah atau guru-guru bisa memiliki testimoni ataupun selayang pandang lah daripada alumni sekolahnya gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak berikan tugas kepada anak-anak semua untuk membuat buku kenangan. Ketentuannya apa aja Pak? Nah, ketentuannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tugas pembuatan buku kenangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, kalian harus menyiapkan dulu foto diri. Ya, foto diri bisa satu atau lebih boleh. Disiapkan aja. Bisa nanti dibawa lewat flash disk ke sekolah atau kalian bisa upload, kirim ke email abbas.squad@gmail.com. Nah, bukan yang ini ya alamatnya nanti. Nah, ini yang benarnya abbash.squad@gmail.com. Dan nanti setelah di sekolah kalian bisa download fotonya seperti itu. Yang kedua, silahkan persiapkan biodata diri yang meliputi diantaranya adalah tempat tanggal lahir, alamat, karakter diri, hobi dan cita-cita, dan masih banyak yang lainnya ya. Silahkan dipersiapkan dari sekarang. Kalian bisa tulis dulu ya di kertas atau di buku, baru ketika di sekolah kalian salin, kalian ketik di komputer seperti itu ya. Dan yang ketiga ada pesan dan kesan. Nah, pesan dan kesan ini, kalau kesan adalah perasaan kalian selama sekolah di Abu Bakar ya, kesannya seperti apa. Nah, kalau pesan itu sesuatu yang ingin disampaikan untuk sekolah, bisa jadi harapan, doa ya. Nah, itu adalah pesan. Yang keempat ada pesan dan kesan untuk guru-guru sekolah di Abu Bakar Ash-Shiddiq ya. Yang kelima ada pesan dan kesan minimal untuk 3 teman kalian di Abu Bakar Ash-Shiddiq. Misalkan kalian punya teman dekat 3 orang. Nah, kalian bisa satu-satu tuh, misalkan kesan untuk Ahmad apa, misalkan kesannya selama berteman dengan Ahmad bagaimana gitu. Dan yang terakhir yang nomor 6, kalian bisa tambahkan informasi lainnya terkait dengan buku kenangan. Nah, itu bebas sih, misalkan ada unek-unek apa, kalian silakan tulis di buku kenangan tersebut seperti itu. Contohnya kurang lebih kayak gini ya. Ini ada foto ya. Ada foto, lalu nanti di bawahnya ada nama, lalu ada kelas, lalu ada tentang aku atau tadi biodata diri. Kalian bisa perkenalkan lahir di mana, orang tuanya siapa, kakaknya siapa gitu ya, berapa bersaudara. Lalu deskripsikan atau jelaskan tentang diri kalian. Apakah kalian itu pemalu atau pemberani misalkan, dan sebagainya. Silahkan utarakan di dalam isian tentang aku. Lalu ada kesan sekolah. Nah, kesan sekolah contohnya kayak gini. Masya Allah, luar biasa berkesan dan menyenangkan bisa sekolah di Abu Bakar misalkan. Lalu ada pesan sekolah. Nah, ini lebih ke harapan ya. Semoga sekolah ini bisa tambah maju dan sukses ke depannya. Selanjutnya ada kesan. Nah, kesan guru. Nah, kalau kesan guru contohnya kayak gini misalkan. Guru-gurunya baik dan ramah, alhamdulillah selalu dibimbing dengan sepenuh hati misalkan. Lalu pesannya,
Nah, ini pesannya contohnya kayak gini nih. Untuk semua guru, semoga sehat selalu, jangan lupakan aku ya. Nah, ini pesan. Lalu ada tambahan lagi nih, khusus misalkan untuk Bu Ainur, tetap semangat ya, jangan galak-galak ke adik kelasku. Nah, kan kayak gitu. Nah, terakhir nanti ada pesan dan kesan untuk minimal 3 teman kalian, 3 teman dekat misalkan. Kalau 4 atau 5 atau lebih boleh nggak Pak? Boleh ya. Nah, kalian silakan isi poin-poin minimal seperti gambar seperti ini ya gitu. Dan terakhir, kalau misalkan nggak ada lagi yang ingin diutarakan atau disampaikan di dalam buku kenangannya, tambahkan di sini tertanda ya, dari aku untuk semua misalkan. Lalu isi nama kalian. Kalau misalkan Pak, aku mau ditambahin foto di bawah, boleh seperti itu. Nah, itu adalah contoh pembuatan buku kenangan. Caranya seperti apa Pak kalau membuat kayak gini? Sebenarnya kalian pun udah pada tahu sebenarnya ya, tapi nanti akan Bapak jelaskan kembali cara pembuatannya. Kurang lebih caranya seperti apa Pak? Nah, pertama, silahkan kalian yang pasti siapkan dulu fotonya ya di komputernya. Kalau yang di email nanti di download dulu seperti itu. Pertama, silahkan kalian buka tab insert ya, atau menu insert, lalu pilih tabel. Nah, silahkan kalian pilih 3 tabel kayak gini, atau segini dulu deh boleh. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya, 3 kolom ini silahkan kalian gabung jadi 1 kolom ya, atau di merger. Caranya gimana Pak? Nah, kalian nanti silahkan klik di blok dulu ya barisan yang akan digabung kayak ini misalkan, pokok besar. Nah, kalian gabung di blok, klik kanan di area yang sudah di blok, lalu merge cells ya. Nah, maka dia akan menjadi 1 kolom. Nah, ini untuk apa Pak? Ini untuk foto. Nah, silahkan kalian lebarkan dulu. Karena saya seperti ini nih, silahkan kalian lebarkan, arahkan kursornya ke pas garis, nanti dia berubah. Nah, jadi gambar ke atas ke bawah kayak gini. Kalian klik, tahan, lalu geser ke bawah. Nah, masih di kolom ini, silakan masuk ke tab insert, lalu pilih pictures. Kalian cari, nah, foto kalian di mana? Misalkan Bapak nyimpennya di sini. Nah, foto tugas misalkan. Nah, kayak gini. Silakan kalian atur sedemikian rupa gambarnya agar terlihat presisi, bagus gitu ya. Kan ini terlalu besar nih, silakan diperkecil. Nah, kayak gini, perkecil. Pak, saya teh ingin di tengah gambarnya, gimana caranya? Oh, ini susah digeser-geser. Nah, ini karena, perhatikan ya, nah, karena ini ada yang harus dirubah, yaitu layout optionnya. Mana layout optionnya nih? Nah, ketika gambarnya diklik, maka akan muncul nih kotak kayak gini. Nah, ini adalah layout option. Nah, ketika disorot, maka akan muncul tooltip atau keterangan nih, layout option ya. Silakan kalian klik, lalu pilih yang tick. Nah, ini kalian bisa rubah-rubah. Nah, ke tengah seperti ini misalkan. Nah, kayak gini. Selanjutnya kalian lebarin deh kayak gini. Nah, yang penting jangan keluar dari garisnya. Nah, lalu di bawahnya silahkan kalian isi dengan nama. Nah, lalu yang kedua silahkan kalian isi dengan titik 2. Nah, titik 2, dan yang terakhir silahkan kalian isi dengan nama masing-masing. Misalkan Muhammad L Rumi. Nah, kayak gini. Nah, ini silahkan kalian atur ya, untuk nama kira-kira panjangnya seperti apa gitu ya. Ini kan terlalu panjang misalkan, apalagi titik 2 ini kan nggak perlu space atau ruang yang besar, cukup seperti ini aja gitu ya. Nah, selanjutnya isi dengan kelas. Nah, silahkan isi kelas, lalu di sini diisi titik 2. Nah, titik 2 kayak gini, silahkan kalian isi misalnya kelas 7C
ada tentang diri atau biodata diri ya. Kita disamakan aja dengan contoh apa namanya, tentang aku. Tentang aku misalkan. Lalu pindah ke kolom selanjutnya, kasih titik 2, isi misalkan. Nah ini silakan kalian isi, lalu tambah lagi. Nah untuk menambah kolom ke bawah gimana, kalian sebenarnya ada beberapa cara yang udah Bapak jelaskan. Pertama, kalian silahkan sorot ke pojok kiri. Nah di sini, nah pas ujung tabel nanti akan muncul nih tanda plus, kalian bisa klik maka dia akan bertambah. Atau misalkan kalian simpan kursornya di kolom paling akhir, lalu kalian tekan tab di keyboard, maka dia akan bertambah satu kolom atau satu baris kayak gini. Dan terakhir, silakan kalau nggak ada lagi yang ingin ditambahkan, silakan kalian nanti klik di luar tabel ya, di enter aja, tulis misalkan apa contohnya di sini, dari aku untuk semua misalkan, dari aku untuk semua misalkan. Udah enter, tulis nama kalian, Muhammad L Rumi misalkan kayak gitu. Nah silakan kalian blok untuk namanya sama tertandanya, kalian pindahkan paragrafnya ke rata kanan, nanti dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah dan jangan lupa coba lihat di sini ada ketentuannya. Yang pertama, untuk nama, kelas, tentang, dan seterusnya sampai bawah ini menggunakan jenis bold, maka silakan di blok dulu, di blok, nah sampai sini, lalu di bold, nah maka dia akan menebal. Selanjutnya untuk tertanda, nah kayak ini nih, nama dan ininya tertandanya dikasih bold dan juga italic atau miring. Caranya gimana? Di blok dulu, lalu bold, italic, nah kayak gini. Lalu Pak, untuk menghilangkan outline atau garis tabelnya gimana? Silakan kalian klik di sini, di sini, lalu pilih di area paragraf atau di grup paragraf. Nah ini kan grup nih, namanya grup. Lalu pilih sebelah sini, kalian pilih no border, maka bordernya akan hilang. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah kalian bisa misalkan gambarnya mau kasih efek deh atau gaya, nah kayak gini boleh, silahkan. Nah itu mungkin untuk teknis tugas yang nanti akan kalian kerjakan di sekolah. Kalaupun nanti ada yang kurang difahami ya, kurang dimengerti, silakan langsung tanyakan, boleh langsung di grup, di Japri, ataupun nanti pas di sekolah boleh. Yang penting kalian sudah paham tugasnya seperti apa dan apa saja yang harus disiapkan. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa lancar dalam pengerjaan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.